Megawati Hangestri Pertiwi, atlet bola voli asal Jember, telah lama menjadi sorotan dunia voli Asia. Dengan kekuatan smashnya yang tajam dan karisma di lapangan, ia mendapat julukan Megatron oleh para penggemar. Karirnya melesat ketika ia membela klub Korea Selatan, Daejeon Red Sparks, selama 2 musim berturut-turut. Keberadaannya di Liga Korea membawa nama Indonesia diperhitungkan di pentas voli Asia. Penampilannya yang konsisten dan penuh semangat membuatnya sangat populer di kalangan penggemar voli internasional. Bahkan, banyak yang menganggap Megawati sebagai simbol kebangkitan voli Indonesia di kancah dunia. Namun, musim 2025 membawa cerita baru. Megawati secara resmi tidak masuk dalam daftar Asian Draft Quarter yang menjadi pintu utama pemain asing ke Liga Korea. Keputusan ini menjadi tanda bahwa sang Megatron tidak akan kembali ke Korea musim depan. Dalam sebuah wawancara, Megawati mengakui bahwa ketidakhadirannya di draft Asia adalah keputusan yang ia ambil dengan penuh pertimbangan. "Gak bisa balik ke Korea karena aku gak masuk Asia Draft Quarter lagi," ujarnya dengan nada santai namun jelas. Ia tampaknya siap menutup lembaran lama dan membuka jalan baru dalam karirnya. Banyak yang menduga ada alasan pribadi atau profesional yang mendasari keputusan tersebut. Namun Mega menegaskan bahwa ia ingin mencoba hal baru, mencari pengalaman di tempat lain. Liga Korea yang terkenal panjang dan intens dianggap tidak sesuai lagi dengan prioritasnya saat ini. Dengan menutup pintu Korea, Megawati justru membuka ruang lebih luas bagi kemungkinan baru. Ia menyadari bahwa dunia voli tidak hanya terbatas di satu negara. Saat ini, ia menatap Eropa, khususnya Liga Voli Turki, dengan penuh harapan. Dalam sesi wawancara program Sijo Voli, Megawati belak-belakan soal mimpinya, bermain di Liga Turki. "Aku dulu pengen banget main di Liga Turki," kata Mega sambil tersenyum. Keinginannya ini bukan sekadar mimpi kosong, melainkan ambisi yang telah ia simpan sejak lama. Liga Turki memang dikenal sebagai salah satu liga voli terbaik di dunia, dengan kualitas pemain dan pelatih yang mendunia. Tidak sedikit atlet dari berbagai negara yang bermimpi untuk bisa mencicipi atmosfer kompetisi di sana. Megawati tahu bahwa itu bukan hal mudah, tetapi bukan juga hal yang mustahil. Ia menyadari bahwa butuh proses, adaptasi, dan pembuktian diri untuk bisa masuk ke liga sebesar itu. Tapi tekadnya sudah bulat. Bermain di Eropa, khususnya di Turki, bukan hanya soal prestise, tapi juga soal pembelajaran dan pembuktian jati diri. Menariknya, Megawati tidak keberatan jika harus memulai dari bawah. "Kalau aku main di Liga 2 Turki, aku nggak apa-apa kok," ungkapnya jujur. Ia paham bahwa masuk langsung ke kasta tertinggi adalah tantangan besar, dan karir kadang memang harus dimulai dari bawah. Bagi Mega, yang terpenting adalah pengalaman. Bermain di kasta 2 Liga Turki tetap dianggap sebagai langkah maju, bukan mundur. Dengan bermain di lingkungan kompetitif seperti itu, ia percaya bisa meningkatkan kemampuan dan mental bertandingnya. Mega juga melihat itu sebagai strategi jangka panjang. "Nanti kalau udah bagus di situ pasti akan dilirik sama klub yang lebih atas," katanya penuh optimisme. Ia tahu bahwa kesempatan besar hanya datang kepada mereka yang bersabar dan terus berusaha. Desas-desus tentang kepindahan Megawati ke Liga Turki semakin menguat. Salah satu sinyal terkuat datang dari agensi Turki, Shining Stars Women, yang mulai memfollow akun Instagram Megawati dan manajernya. Ini menjadi spekulasi besar di kalangan pecinta voli. Meskipun belum ada pengumuman resmi, banyak pihak meyakini komunikasi dengan klub Turki sudah berlangsung. Namun ketika ditanya langsung, Megawati tetap memilih bungkam. "Nanti tanya manajer saya," ucapnya santai sambil tersenyum. Strategi diam ini bukan tanpa alasan. Dalam dunia profesional, proses negosiasi dan seleksi memang sering dilakukan secara tertutup hingga waktunya tepat. Bagi Megawati, fokus utama saat ini adalah menjaga performa dan mempersiapkan diri. Sebelum sepenuhnya hijrah ke luar negeri, Megawati lebih dulu menyelesaikan tugasnya di tanah air. Ia membela klub Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di Proliga 2025 hingga mencapai babak final 4. Ini bisa jadi penampilan terakhirnya di kompetisi dalam negeri untuk sementara waktu. Banyak yang menganggap Proliga musim ini sebagai tur perpisahan Megawati. Meskipun belum mengumumkan secara resmi, atmosfer di lapangan dan pernyataan-pernyataannya mengisyaratkan bahwa ia tengah bersiap melangkah ke level yang lebih tinggi. Rekan-rekan satu tim dan para penggemar pun memberikan dukungan penuh. Mereka tahu bahwa Megawati layak mendapatkan panggung yang lebih besar. Dan jika Liga Turki menjadi tujuannya, maka ini adalah langkah besar yang pantas dirayakan. Salah satu pertimbangan penting Megawati dalam memilih klub baru adalah durasi musim. Di Korea, musim kompetisi berlangsung cukup panjang dan melelahkan.
Ini menjadi salah satu alasan mengapa ia ingin mencoba liga lain dengan durasi yang lebih pendek. Soal jarak, Mega menyebut bahwa bukan itu yang utama. Bermain jauh dari Indonesia bukan masalah besar baginya selama manajemen waktunya baik dan ada kejelasan kontrak. Ia lebih mempertimbangkan waktu istirahat dan kesesuaian dengan ritme latihannya. Jika Liga Turki mampu memberikan keseimbangan antara kompetisi dan waktu pribadi, maka keputusan untuk hijrah akan lebih mudah. Liga yang intens namun terstruktur adalah kombinasi ideal bagi atlet sekelas Megawati yang mengutamakan performa dan kesehatan. Sebagai atlet yang lahir dan besar di Indonesia, Megawati tidak pernah lupa pada tanah airnya. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk bermain di luar negeri bukan hanya soal karir pribadi, tapi juga membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Dukungan dari masyarakat sangat terasa. Di media sosial, para penggemar terus mendoakan dan menyemangatinya. Mereka bangga memiliki atlet yang berani mengambil langkah besar untuk bersaing di level dunia. Mega pun merasa itu sebagai motivasi tambahan. Ia ingin membuktikan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di Eropa. Jika berhasil menembus Liga Turki, maka jalur untuk atlet-atlet muda lainnya mungkin akan terbuka lebih lebar. Hingga saat ini, publik masih menunggu dengan penasaran, kemana Megawati akan berlabuh? Apakah benar klub Liga Turki sudah siap menyambutnya? Atau ada kejutan dari Liga Eropa lainnya yang tengah mengintainya? Spekulasi terus berkembang, tetapi Megawati memilih tetap tenang. Ia hanya memberi sinyal-sinyal kecil, tak pernah membantah atau mengiyakan rumor yang berkembang. Bagi seorang profesional, menjaga rahasia transfer adalah bagian dari etika dan strategi. Namun satu hal yang pasti, Megawati sedang menyiapkan langkah besar dalam hidupnya. Apakah itu akan diumumkan sebelum atau sesudah pernikahannya, masih menjadi teka-teki yang membuat para penggemar menanti dengan penuh harap. Jika transfer ini benar-benar terjadi, maka Megawati akan mencatat sejarah sebagai atlet voli putri Indonesia pertama yang bermain di Liga Turki. Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi tonggak sejarah bagi bola voli Indonesia secara keseluruhan. Bermain melawan nama-nama besar seperti Melissa Vargas, Zehra Gunes, dan Tijana Boskovic akan menjadi pengalaman berharga. Megawati tahu bahwa panggung besar menanti, dan ia harus siap dalam segala aspek, fisik, mental, dan strategi bermain. Perjalanannya dari Jember ke Korea, lalu ke Turki, adalah kisah inspiratif tentang mimpi, kerja keras, dan keberanian. Apapun yang terjadi musim depan, Megawati telah menunjukkan bahwa mimpi besar tidak hanya untuk dikejar, tapi juga untuk diwujudkan.